jalan ke Lawson, kita jalan ke Valmimart gitu-gitulah, ke Konbini gitu. Coba kalau misalnya sama orang tua gitu, kamu jangan ke situ. Nanti apa diatur gitu. Sementara anak-anak itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa diatur gitu. Atau nggak pengen diatur. Iya, nggak kepengen aja diatur. Bisa sih bisa, cuman nggak pengen aja gitu, kayak nggak bebas gitu loh. Free satu free. Apalagi yang bikin happy jalan sama temen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah berkenan untuk nyimak obrolan Ummu Sajat dan Abang Alif di podcast sebelumnya. Dan karena ada jutaan request lagi ya untuk bikin... Emang iya bisa sampai jutaan? Kita kan ngimpi aja dulu ya Bang. Iya. Nanti dari mimpi baru jadi nyata ya. Jadi tolong dibantu di share, di subscribe, disebar sebanyak-banyak supaya yang tadinya nontonnya ratusan ribu jadi beneran jutaan. Iya, ya, Bang, amin. Ini jawab jujur ya Bang ya. Mana sih yang menurut Abang paling bikin Abang happy? Kok jawabnya mau greget gitu? Hati-hati ya, jawaban Abang akan mempengaruhi berapa uang jajan yang akan Abang dapat. Aduh. Dari sekian banyak abang jalan gitu ya, yang pasti yang paling asik itu jalan sama teman. Jadi yang paling asik itu memang jalan sama teman-teman yang mungkin usianya juga nggak jauh beda sama abang gitu. Mungkin juga akan setuju sama statement ini gitu, bahwa jalan sama teman itu jauh lebih asik daripada sama orang tua. Kan padahal sama-sama nggak punya duit. Terus apa seneng? Nah, justru di situ. Abang nggak punya duit, temen abang nggak punya duit. Sebenarnya itu abang alamin kemarin pas kemarin bareng-bareng ke Jepang kan. Jadi adalah cerita lucu kan. Jadi waktu itu abang nginep di daerah Akihabara kan. Terus kita malam-malam waktu itu ke mall lah. Gitu. Jadi waktu itu malam-malam ke mall, kebetulan hostel kita itu dekat sama stasiun, dekat juga sama mall. Gitu. Jadi waktu itu memang lagi waktunya belanja gitu. Kan terus pas mau ke sana tuh, bro, gue nggak ada duit nih. Sama bro, gue juga nggak ada duit. Tapi ya asik aja gitu. Kalau sama orang tua kan nggak ada istilah kurang duit gitu. Tapi justru jalan sama teman itulah yang lebih dapat feel-nya. Walaupun kita nggak bisa beli apa-apa, senyum aja gitu. Jadi lihat baju bagus tuh. Lihat di Jepang itu pertama kali abang lihat iPhone 16. Karena waktu itu iPhone 16 masih nggak boleh masuk di Indonesia. Wih bro, iPhone 16 gitu. Jadi ngeliat gitu. Barang impian bareng-bareng, nyengir bareng, perih hati bareng, menderita bareng, ya. Itu. Bikin seru. Jadi feel-nya itu di situ gitu. Jadi nggak mesti kebahagiaan itu diukur dengan uang. Asik. Betul nih. Bulan depan sih. Kurangin ya. Nggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya nggak juga. Cuman iya, ada sesuatu hal yang kalau menurut abang nggak bisa dijelaskan gitu. Pokoknya jalan sama teman-teman lebih asik aja. Satu, kita lebih free. Kan nggak ada yang ngatur. Karena kan nggak mungkin kan teman ngatur teman kan. Iya kan. Makanya kenapa walaupun kita waktu itu satu angkatan kan ada pembinanya juga. Iya, kita ada juga nggak serik sama pembinanya kan, itu kan orang tua kita. Iya kan. Ya kita serik sama teman-teman aja gitu kan. Kita jalan bareng, kita beli vending machine, kita jalan ke Sevel, kita jalan ke Lawson, kita jalan ke Valmimart gitu-gitulah, ke Konbini gitu. Coba kalau misalnya sama orang tua gitu, kamu jangan ke situ. Nanti apa diatur gitu. Sementara anak-anak itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa diatur gitu. Atau nggak pengen diatur. Iya, nggak kepengen aja diatur. Bisa sih bisa, cuman nggak pengen aja gitu, kayak nggak bebas gitu loh. Free satu free. Apalagi yang bikin happy jalan sama temen? Ngobrolnya bebas. Ngobrolnya tuh yang nggak penting diobrolin. Karena sempet kan kalau asal di podcast yang sama Abi, ya kan, obrolan yang nggak penting itu penting, ya kata kan? Abi. Iya, ya kan. Kayaknya teman-teman yang udah nonton podcastnya juga pasti ngeh gitu. Itu kalimat yang penting gitu, buat ngebangun satu hubungan, ya kan. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita sama orang tua gitu ya, kita bahasannya ya yang penting-penting aja gitu. Makanya kan jadi terkesannya garing gitu. Nah, tapi kalau sama teman kan apa aja diobrolin gitu. Jadi kita nemu hal-hal unik di Jepang itu jadi kenangan sampai sekarang. Contohnya? Udah, contohnya nggak bisa lah. Kenapa?
Padahal Umi juga pengen tahu loh Umi. Nah, ini jadi salah satu contohnya gitu. Orang tua tuh kadang-kadang suka kepo. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kan abang sama kawan-kawan gitu ke Donki, terus jalan-jalan beli-beli snack gitu, terus ada hal-hal yang unik di snacknya, ya itu jadi cerita gitu. Sementara kalau sama orang tua kan kadang-kadang jokesnya beda gitu kan. Terus apalagi beda gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi satu free time-nya ya. Terus yang kedua tadi ngobrol. Ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol receh. Sebenarnya yang penting itu kan ngobrol kan. Kalau menurut abang pribadi nih ya, nggak penting jalan kemana. Yang penting berkesan. Ada yang dia jalannya jauh, misalnya ke Amerika, ke Eropa gitu, yang secara foto gitu ya mungkin ya, atau yang diupload di sosmed wow. Iya. Tapi feel-nya mungkin nggak dapat gitu karena nggak dapat gitu ruhnya gitu. Abang aja harus akuin gini. Abang ke Jepang 2 kali. Yang pertama kali sama kawan-kawan, yang kedua sama Umi Abi. Oke. Kalau misalnya ditanya mana yang lebih enak, abang masih lebih jawab sama kawan-kawan. Oh, agak walaupun sebenarnya abang lebih tercukupi. Tiba-tiba sakit dada. Walaupun sebenarnya abang lebih tercukupi pas jalan sama Umi Abi. Lebih sejahtera. Makan lebih enak. Mana ada abang makan Gyomon ramen sama kawan-kawan kan nggak ada. Orang abang aja pegang duitnya berapa kan. Gitu. Apa nggak ada istilahnya beli apa gitu. Pas sama kawan-kawan ya nggak ada kan. Tapi enak aja gitu. Karena kayak apalagi kan abang sama kawan-kawan asrama kan. Jadi kayak, wih bro, kita yang biasa di kamar boarding cuman 2 kipas angin gitu ya. Tiba-tiba kita ada di pesawat Royal Brunei gitu. Masya Allah. Kayak, wow, ini beneran nih kita kesini gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau abang dapat kesempatan nih untuk jalan sama Umi, Abi, atau sama Ade, abang mau? Kalau dapat kesempatan, gratis kan? Iya iyalah. Semua yang gratis itu enak, Umi. Oh, jadi walaupun agak tertekan batin nggak apa-apa gitu ya? Sebenarnya nggak setertekan itu juga. Oh, nggak setertekan kan tadi kan compare kan, disuruh compare kan. Kalau suruh compare jawabannya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya secara overall gitu, apakah jalan sama orang tua semenakutkan itu, nggak ada yang ditakutin sebenarnya gitu. Karena yang pasti orang tua kan pengen yang terbaik buat kita kan gitu. Nah, ditambah lagi kalau misalnya kita jalan sama orang tua, apalagi kalau orang tuanya yang pekaan gitu ya, kita tuh sebenarnya bisa lebih banyak dapat insight ketika jalan-jalan itu. Misal gini, kalau kita jalan sama teman, pelajaran hidup apa yang bisa kita ambil? Karena teman kita itu kan nggak akan bisa ngasih pelajaran hidup ke kita. Orang sebaya kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita jalan sama orang tua gitu, apalagi kalau misalnya orang tuanya suka cerita gitu kan, orang tuanya nggak gengsian untuk ngomong sama anaknya kan. Orang tuanya pinter kayak Abi gitu. Iya gitu lah, yang pinter ngambil, asal ketemu satu benda ada hikmahnya pasti. Itu Abi abang. Kayak semua bisa dijadiin inspirasi gitu. Iya kan. Itu sebenarnya bisa jadi satu hal yang bagus gitu buat anak gitu. Buat anak yang lagi berkembangnya gitu, secara pemikiran, fisik dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya bagus banget jalan-jalan sama orang tua. Gitu. Apa bang yang bikin abang tadi lebih milih temen daripada orang tua dan adik? Nah gini. Kenapa? Ada satu cerita yang sampai sekarang abang nggak bisa lupa. Dulu pas abang kelas 6, jadi menjelang UN, waktu itu kan masih ada UN tuh. Jadi waktu itu abang umroh lah kan sama Abi gitu. Oh iya. Kan. Terus abang itu kan paling nggak suka kalau misalnya rambut abang diatur-atur. Iya kan. Nah, yang namanya umroh itu kan sunahnya kan tahalul. Iya kan? Iya. Nah, kalau jalan sama Abi itu abang disuruh untuk tahalul. Ambil botak. Iya. Coba kalau misalnya kita bandingkan, kalau abang nggak umroh sama Umi Abi, apakah abang akan dapat paksaan itu? Oh ya enggak lah. Gitu. Apalagi kalau misalnya umroh sama kawan-kawan abang. Iya. Karena gitu. kawan-kawan abang pun pada nggak mau juga di botak. Sama gitu. Ya gitu. Jadi menurut abang ada plus minusnya aja sih sebenarnya kalau jalan sama orang tua sama teman kalau di compare ya gitu. Tapi masing-masing punya plus minusnya kok gitu. Minusnya apa kalau jalan sama teman-teman gitu? Ya minusnya kita sengsara. Gak ada sengsara ya. Sengsara tapi happy. Sengsara tapi happy gitu. Apakah jalan sama orang tua nggak happy? Enggak, happy juga gitu. Toh waktu jalan sama Umi Abi yang ke Jepang itu abang happy juga gitu. Sangat menikmati gitu. Bisa
lebih banyak waktu sama orang tua gitu. Kita juga lebih banyak foto. Yang foto itu kan bisa jadi kenangan kan, gitu. Jadi kita bisa ngabadiin setiap momen kita bareng-bareng gitu. Andai misalnya suatu saat nanti entah abang udah di mana, Umi di Indonesia, sama Umi Abi gitu kan, adik udah di mana gitu ya, kita masih ada, oh ini ya ternyata ini keluargaku gitu, ini masih ada fotonya gitu. Itu masih ada dokumentasi gitu. Tapi abang pernah dapet ini cerita dari kawan-kawan abang, curhat dari mereka, yang mereka bilang, aduh Liv, gue diajak jalan nih sama bokap nyokap gue, tapi malas banget nih sebenarnya gue jalan. Soalnya bokap nyokap gue tuh kalau jalan tuh kerjanya nyeramahin terus, tausiah terus. Gue malas banget deh. Ada yang kayak gitu teman? Ada. Dan nggak sedikit, gitu, nggak sedikit juga. Karena itu adalah menurut abang ya, itu tuh perasaan umum yang dialamin sama anak gitu. Gitu. Jadi sebetulnya ekspektasi anak muda. Kalau jalan sama orang tuanya, mereka kepengen orang tuanya kayak gimana sih bang? Sebenarnya gini Umi. Supaya jadi perjalanan itu jadi perjalanan yang asik, menyenangkan, dan bakal memorable. Memorable yang baiknya ya. Iya. Sebenarnya lebih banyak cerita sih. Bukan ceramah tapi cerita, kan beda ya. Kalau cerita itu kan dua arah kan. Abang, Umi, sekarang ngobrol gitu. Kalau ceramah kan satu arah. Ya kan? Nah, sebenarnya kita itu lebih enak untuk cerita gitu, ya kan? Karena kan pas lagi liburan, orang tua itu kan lagi nggak ada beban pekerjaan, seharusnya nggak dicampur ya gitu. Seharusnya kan nggak dicampur kan. Misal gini, orang tuanya dua-duanya kerja, ayah ibunya kerja. Terus misalnya one time mereka ngajak satu keluarga untuk keluar negeri misalnya. Idealnya, abang nggak tahu ya karena abang belum orang pekerja gitu. Nanti Umi juga mungkin bisa ngasih insight-nya gimana. Itu seharusnya beban pekerjaan atau pikiran-pikiran pekerjaan itu nggak dibawa. Jadi kayak 100% menghadirkan diri itu untuk anak gitu. Nah, akhirnya disitulah momennya gitu. Karena kan kita butuh momen kan semuanya kan. Anak butuh momen untuk cerita, apa aja sih sebenarnya yang dia alamin, apa aja sih sebenarnya yang pengen dia share ke orang tuanya. Mungkin kalau di rumah dari jam 7 sampai jam 7 malam lagi orang tuanya udah nggak di rumah gitu kan. Nah, itu momennya. Gitu, sambil foto-foto, ambil shopping, kan gitu. Apalagi anak kan udah seneng banget kalau misalnya dibeliin sesuatu gitu. Dibeliin sesuatu kan enak gitu. Pasti. Apalagi kan gratis kan. Karena kan semua yang gratis enak gitu. Nah, jadi disitulah momennya gitu Umi sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya menurut Umi, sesusah apa sih sebenarnya menghilangkan pikiran, beban pekerjaan saat traveling amanah? Sebetulnya bisa kalau mau. Cuma ya memang kami ini para orang tua bang, itu punya tanggung jawab yang besar kan sama keluarga, sama anak-anak, untuk memastikan hidupnya tetap layak, bisa tetap sekolah. Jadi kadang-kadang masalah kerjaan itu kebawa-bawa ketika liburan, karena memang selama liburan pun kan kita bawa ini nih, ya kan? Di dalam HP ini kan kerjaan semua isinya. Dan kadang-kadang kerjaan itu kan nggak kenal hari libur. Katanya sih memang ada tanggal merah. Katanya sih memang ada long weekend. Katanya sih ada cuti bersama. Tapi kan sebetulnya faktanya tetap aja susah gitu buat kita bisa ninggalin kerjaan kita walaupun itu hari libur. Tetap aja kepikiran. Mungkin beberapa jam bisa dihilangin. Tapi besok kita mikir gini, hari ini memang kita libur, tapi besok deadline kerjaan. Jadi kan tetap aja akhirnya kepikiran kan. Agak susah buat ngilangin itu. Walaupun bisa. Kalau dipaksa bisa. Jadi salah satu cara untuk bisa ngilangin beban kerjaan sesaat, ininya bisa dipinggirin dulu. HP-nya bisa dipinggirin dulu, dipinggirin sejam, 2 jam, 3 jam ngobrol sama sefatal apa akibatnya gitu? Karena mungkin orang tua mungkin juga punya pembelaan, kok misalnya saya naruh HP nih sejam, ada akibat apa gitu? Sebenarnya sefatal apa sih akibatnya kalau misalnya ninggalin HP sesaat untuk anak gitu? Ya, untuk para decision maker hitungannya kan udah hitungan menit ya. Keputusan itu misalnya harus diambil cepat. Mungkin kalau dia masih karyawan level menengah ke bawah gitu ya levelnya, itu mungkin masih nggak terlalu urgent
harus pegang HP terus. Tapi untuk kayak decision maker kayak abinya abang, yang dia harus mutusin keputusan ini butuh cepat, butuh sekarang, karena kita harus segera ngambil langkah ini. Memang agak susah untuk bisa ninggalin HP. Kayak kemarin tuh Umi Abi kan baru aja dari Jogja kan, terus kan ketemu sama teman Umi Abi. Mereka nanya gini, Tat, Umu, sekarang masih punya waktu untuk baca buku tiap hari? Pertanyaannya pertanyaan polos, Bang. Tapi itu buat Umi Abi tuh kena banget. Abi tuh bilangin, Umi sampai diam. Iya juga ya. Kita sekarang kayaknya udah hampir nggak punya waktu deh buat baca buku. Abang lihat kan, udah berapa lama Umi nggak baca buku. Abi juga udah nggak baca buku berapa lama kan. Umi tuh jadi mikir gitu. Pas Umi masih mikir, Abi yang jawab. Abi bilang gini, pertanyaan Anu bagus banget loh, kata Abi. Kami itu kayaknya udah lumayan lama deh nggak punya waktu buat baca buku. Beli bukunya seneng, ya kan? Abi kan kalau ke toko buku kan kita pasti selalu beli buku kan ya. Betul. Tapi buku-buku yang dia masih di dalam plastik banyak kan di rumah kita yang tuh masih banyak. Artinya kan belum dibaca sama sekali. Mau sama Abi, sama Umi belum dibaca sama sekali. Abi bilang, yang bikin kami tuh jadi nggak punya waktu untuk baca buku lagi, kata Abi. Karena pertama emang nggak maksain waktu, sama yang kedua. Ini kata Abi, HP itu emang benar-benar bikin kita jadi ke distract sama buku, kata Abi gitu kan. Kayaknya perlu deh ya di rumah kita itu bikin 1 jam tanpa HP atau 2 jam tanpa HP gitu ya, atau seharian tanpa HP. Bagus tuh Tat, kata temen Abi. Bikin Tat sehari tanpa HP sekeluarga. Jadi bener-bener ngobrol. Terus Abi bilang gini, tapi kayaknya nggak seharian juga ya kalau kayak saya ya, kata Abi. Paling mungkin sejam 2 jam masih memungkinkan lah. Kalau lebih dari itu, wah agak susah. Karena kan banyak keputusan-keputusan penting, harus nelpon orang, dihubungi orang. Kecuali Abi bukan decision maker, dan Abi nggak dibutuhkan banyak orang gitu ya, ya itu bisa. Tapi kalau model kayak Abi, agak susah untuk bisa ninggalin HP. Jadi buat orang tua secara umum, untuk bisa ninggalin sedikit pikirannya tentang kerjaan sebetulnya bisa-bisa aja sih Bang kalau mau dipaksa. Karena anak juga kan butuh didengar 100% tanpa ke-distract kan sama abinya megang HP, uminya bales WA, macem-macem gitu ya. Abang juga kan pasti ngerasa nggak seneng kan ngobrol sama Umi tapi uminya sambil bales WA. Kan kayak yang nggak diperhatikan. Pernah tuh kan waktu itu kan Umi lagi, abang ngobrol terus Umi lagi itu sampai bilang, ya udah deh nanti aja. Kalau nunggu Umi selesai baru abang ngomong lagi itu pernah ngomong gitu kan. Umi langsung gini, ya Allah. Udah bang. Itu kan artinya memang sebetulnya kan anak butuh perhatian 100% ya dari orang tuanya supaya ketika dia ngobrol dia bisa didengerin sama orang tuanya. Dan momen itu perlu diciptakan sih Bang. Dia kalau dibiarkan natural, seringkali orang tua nggak punya waktu, anak juga nggak punya waktu. Kadang-kadang emang harus maksain jalan bareng. Dipaksain ya? Iya, harus dipaksain punya momen untuk jalan bareng. Karena kalau enggak, nanti orang tua akan tetap sibuk sama kerjaan, anak juga akan sibuk dengan teman-temannya. Ya udahlah, aku nggak bisa jalan sama orang tuaku, toh aku masih bisa jalan asik sama teman-temanku walaupun dalam keterbatasan. Ya kan ya, tapi kan tetap bisa jalan asik. Akhirnya orang tuanya ngerasa asik dengan kerjaannya, anaknya juga ngerasa asik dengan teman-temannya. Tanpa sadar, dua-duanya jadi jauh. Jadi nggak bareng. Jadi momen jalan bareng bersama dengan keluarga menurut Umi ya, itu memang harus dipaksain. Makanya Abi ngajak abang pergi berdua, itu kan dipaksain sebetulnya. Kalau enggak, ya Abi sebetulnya nggak punya waktu buat itu. Umi ngajak adik jalan berdua, itu memang harus dipaksain. Kalau enggak, ya Umi juga nanti punya alasan untuk tetap sibuk. Adik seneng main sama teman-temannya, akhirnya adik bondingnya sama temennya, Umi bondingnya sama teman-teman Umi. Jadi malah nggak dapat bonding antara ibu sama anak. Umi sama abang kan juga gitu, harus dipaksain. Kalau enggak, kita nggak akan punya waktu untuk berdua. Apalagi abang sekarang. Jadwal abang lebih padat daripada jadwal Umi. Susah banget sekarang untuk dapetin waktu abang. Ya Allah. Bang, hari ini kemana? Iya Mi, abang pagi kesini, siang kemana? Mau naik gunung lagi. Susah udah.
Bang, Umi besok punya waktu. Aduh maaf nih, abangnya nggak punya waktu. Allahu Rabbi. Sekarang udah kayak gitu, udah kebalik. Abang lebih sibuk daripada Umi. Amin ya Allah, amin lisan ibu. Amin ya Allah. Makanya Umi tuh pengen bisa jalan sama abang, tapi jalan yang benar-benar bikin kita berdua sama-sama seneng, sama-sama kita bisa cerita bareng-bareng. Terus juga abang jadi paham Umi, lebih paham Umi juga jadi lebih bisa ngertiin abang. Iya, benar. Tanpa bisa ke distract sama adik gitu, tanpa ke distract sama adik. Kenapa? Karena kalau di rumah abang tahu lah kan. Abang mau ngobrol, tiba-tiba abang udah nyelip di antara kita berdua, kan gitu. Nanti mau ngobrol lagi, Abi bilang Umi, dipanggil lagi sama Abi gitu kan. Jadi ada waktu di mana memang Abi perlu ditinggal dulu, adik perlu ditinggal dulu, kita ngobrol berdua, yang abang bisa lebih memahami Umi juga jadi lebih bisa ngertiin abang. Dan momen itu harus diciptain. Iya, benar. Apalagi kan safari itu jadi salah satu cara kita ngelihat aslinya orang kayak gimana kan. Sabarnya, terus juga emosi, ya kan. Iya sih, bener sih. Nah, selama ini kalau kita jalan, mungkin yang jalan bareng sama Abi, jalan bareng sama Ade, Umi juga mungkin tanpa sadar banyak udah melukai hati abang, perasaan abang. Kayak kemarin waktu kita safar ke Jepang, kan? Mungkin Umi ngerasa Umi minta tolong sama abang untuk bawain ini, bawain itu, titipin adik, terus juga berlama-lama ngobrol sama temen Umi, temen Abi, abang mungkin kurang diperhatikan, itu kelihatan kan dari wajah abang kan. Sampai Umi nanya sama abang, abang bebe aja. Karena muka abang itu muka orang yang nggak bisa nyembunyiin perasaannya. Abang tuh bukan tipe orang yang bisa berpura-pura. Abang lagi seneng, abang kelihatan banget. Tapi abang lagi bad mood juga abang akan kelihatan banget dari muka abang gitu. Nah itu tuh buat Umi itu jadi perjalanan yang seneng, tapi bukan perjalanan yang perfect. Karena ada yang nggak happy-nya, ada yang nggak senengnya itu. Tapi menurut abang itulah bagian dari perjalanan sih gitu. Iya, itu bagian dari safar. Jadi makin tahu kan, oh kayak gini rupanya karakternya. Karena ada karakter anak yang baru kebuka ketika dia safar sama orang tuanya. Ada juga karakter orang tua yang baru ketahuan ketika dia jalan-jalan sama anaknya. Makanya supaya jadi lebih paham dua-duanya, memang harusnya safar. Tapi waktu safar itu sebelumnya kayak tadi, Umi tahu dulu, oh ternyata abang lebih seneng kalau ngobrol itu dua arah. Oh ternyata abang lebih seneng kalau waktu kita jalan-jalan itu ada free time, ya kan? Abang lebih seneng kalau jalan-jalan itu ngobrolnya bukan selalu nasehat. Iya, betul. Tapi ya kita ngobrol aja serecehnya, nggak usah selalu melulu tentang nasihat, nggak usah selalu melulu marah-marah gitu. Karena dari beberapa safarnya Umi Abi yang dia bersama dengan anak-anak dan keluarga, jadi suami, istri, anak-anak, kan gitu ya. Mau itu umroh, mau itu trip yang bukan umroh, yang Umi Abi lihat dan Umi Abi perhatikan itu Bang, itu akhirnya karakter keluarga itu akan kelihatan banget. Karakter asli dari masing-masing anggota keluarga itu akan kelihatan banget selama jalan-jalan. Berarti nggak salah ya Rasulullah tuh bilang kalau misalnya kamu mau lihat sifat aslinya orang gitu, ajaklah mereka safar gitu. Betul. Ayah yang dekat sama anaknya atau enggak itu akan kelihatan ketika dia safar. Anak yang senang bantu orang tuanya itu akan kelihatan selama dia safar atau enggak. Dia bantuin enggak ibunya bawa belanjaan? Dia care enggak ngelihat adiknya udah makan atau belum? Dia ikut bantu nggak ketika ada peserta yang lain yang butuh bantuan? Itu akan kelihatan banget Bang. Bonding antara anak dan orang tua aja kelihatan. Duduknya pisah atau bareng-bareng aja itu bisa dari situ kita bisa lihat gitu. Satu keluarga tapi kenapa yang satunya duduk paling depan, satunya duduk paling belakang, yang satunya duduk di tengah. Gitu. Itu akan kelihatan banget. Makanya momen untuk bisa bikin engagement lagi itu memang salah satunya waktu jalan.
Dan gimana caranya kita create sebuah perjalanan yang akan selalu diingat, perjalanan yang akan lebih menyenangkan daripada jalan sama teman. Oke. Perjalanan yang dia akan bikin kita ketika pulang jadi lebih memahami satu dengan yang lain. Perjalanan yang di situ kita nanti akan saling cerita banyak hal, apa yang kita nggak suka, yang kita suka, harapan-harapan kita di masa depan, terus juga support yang kita inginkan dari orang yang kita sayang. Kayak, Bang, Umi nanti pengen kayak gini, Bang, Abang minta tolong begini ya. Kayak Umi pernah cerita sama Abang kan, Bang, Umi pengen nyerisin Justipan deh Bang, nanti Bang gini ya Bang, bantu Umi ya Bang. Kan itu kan Umi bilang sama Abang ya. Atau apa yang jadi mimpi Abang di masa depan, Abang bilang sama Umi, nanti semua yang bisa Umi support, Abang juga bilang, bantu Abang ya Mi, di sini. Jadi harapannya ketika udah pulang safar bersama dengan orang tua, bersama dengan ibu terutama ya, kita akan makin kuat dan makin paham, makin bonding. Makasih ya Bang. Oke Umi. Kita lanjut lagi nanti ya. Assalamualaikum.